Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab ke-29 ya. Bab 29? Hah? 25, subhanallah. Kok bisa loncat? Baik, kita lanjut bab 25, bab al-istitar fil istinthar fil wudu. Bab tentang mengeluarkan air dari hidung tatkala berwudu. Sampai di situ. Ya. Dzakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari, hadis tentang menghembuskan air dari hidung tatkala berwudu itu disebutkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Abdullah bin Zaid, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hadis-hadisnya sahih, bahkan kata Imam Al-Bukhari diriwayatkan dari 3 sahabat. Kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah, kata beliau, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an-Suhri qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia menghembuskan air dari hidungnya ya. Dan ini melazimkan bahwasanya dia menghirupkan air ke hidungnya, karena Nabi perintahkan untuk menghembuskan air dari hidungnya, berarti mengandung perintah untuk menghirup air dalam apa? Hidungnya, yang namanya istinsyaq. Ya, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar tatkala buang air besar, maka hendaknya dia mewitirkan bilangan batunya, ya, 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Yang menjadi patokan kita adalah bagian awal dari hadis ini, di mana kata Nabi SAW, man tawadda'a falyastanthir. Barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia menghembuskan air dari hidungnya. Dan sebagaimana saya rasa saya pernah jelaskan, bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum istinsyaq dan istinthar ya. Apakah hukumnya wajib atau tidak ya? Istinsyaq menghirup air di hidung, kemudian istinthar mengeluarkannya, menghembuskannya. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad memandang hukumnya wajib, istinsyaq dan istinthar. Semuanya sepakat bahwasanya itu disyariatkan. Tetapi apakah hanya sekedar sunnah ataukah wajib? Adapun Imam Ahmad mengatakan wajib. Adapun jumhur ulama mazhab yang lainnya mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Artinya jika seorang berwudu, kemudian dia berwudu bismillah, kemudian dia langsung mengusap wajahnya tanpa berkumur-kumur, tanpa menghirupkan air di hidung, tanpa mengeluarkannya, maka menurut jumhur ulama wudunya tidak ada masalah dan dia tidak berdosa. Karena berkumur-kumur, menghirup air dan menghembuskannya, semuanya hukumnya apa? Sunnah. Adapun mazhab Imam Ahmad, beliau mengatakan wajib. Beliau mengatakan wajib. Artinya jika seorang berwudu kemudian tidak memasukkan air di hidungnya dan tidak mengeluarkannya, maka ini hukumnya dia berdosa karena dia meninggalkan suatu kewajiban. Dia berdosa. Lebih hati-hati, lebih baik kita berwudu dengan istinsyaq dan istinthar. Kenapa jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau saya bilang jumhur berarti mayoritas. Kenapa mayoritas ulama mengatakan tidak wajib? Karena Nabi SAW pernah berkata kepada seorang Arab Badui, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan, Nabi berkata kepada seorang Arab Badui, tawadda kama amarakallah. Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan engkau. Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan engkau. Dan ternyata dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan kumur-kumur, Allah tidak menyebutkan istinsyaq, dan Allah tidak menyebutkan
menghembuskan air dari hidung. Allah mengatakan, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Tidak sebut apa? Kumur-kumur, tidak sebut menghirup, tidak sebut menghembuskan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Setelah cuci muka kalian, maka cucilah tangan-tangan kalian. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kaki kalian. Jadi Allah hanya menyebutkan 4 yang wajib. Cuci muka, kemudian apa? Cuci kedua tangan, mengusap kepala sama mencuci kedua kaki. Adapun kumur-kumur, menghirup air, menghembuskannya, telinga, ini semua tidak disebutkan. Oleh karena semua yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an hukumnya sunnah menurut jumhur. Kenapa? Karena Nabi berkata kepada orang Arab Badui, "Tawaddo' kama amarakallah." Berwudulah engkau sebagaimana Allah perintahkan. Nah, Allah tidak perintahkan berkumur-kumur dan yang lainnya. Sementara Imam Ahmad berpendapat, benar, Allah perintahkan kamu berwudu ya, dengan mengusap wajah. Nabi yang menjelaskan. Nabi waktu berwudu, beliau berkumur-kumur, beliau menghirupkan air, beliau menghembuskannya. Dan Nabi tidak pernah berwudu selain cara ini. Saya ulang, Nabi tidak pernah berwudu hanya sekedar membasuh wajah, tidak pernah diriwayatkan Nabi berwudu hanya sekedar membasuh wajah. Kalau Nabi berwudu, Nabi diriwayatkan selalu menghirupkan air dan selalu menghembuskannya. Oleh karenanya lebih hati-hati kita tatkala berwudu tetap istinsyak dan tetap mengistinthar, ya. Menghirupkan air di hidung kemudian menghembuskannya, ya. Jangan cuma di hidung gini, di luar sebagian orang. Nah, ini sudah dari awal sudah kena ya. Yang bagian dalam yang belum apa? Belum kena ya. Yang belum kena. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, meskipun beliau bermadzhab Syafi'i, beliau seakan-akan menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad. Jadi Ibnu Hajar ini beliau bermadzhab Syafi'i namun beliau tidak ta'assub. Terkadang beliau menyelisih madzhab Syafi'i dalam beberapa permasalahan, banyak permasalahan, bukan beberapa, banyak permasalahan. Di antaranya dalam masalah ini ya, beliau membantah pendapat jumhur ya. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi menjelaskan bagaimana cara berwudu. Kemudian kata beliau, "Walam yahki ahadun mimman wasafa wudu'ahu alaihi salatu wasalam alal istiqsa annahu tarakal istinsyak bal walal matmadah wa huwa yaruddu ala man lam yujib al matmadah aidan." Kata beliau bahkan tidak seorang pun sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara wudu Nabi. Setelah saya mencari dengan menyeluruh, saya tidak menemukan seorang sahabat pun tatkala menceritakan wudu Nabi disebutkan Nabi tidak kumur-kumur, Nabi tidak istinsyak, Nabi tidak istinsar, enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya beliau seakan-akan membela pendapat al-Imam siapa? Ahmad rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Jumhur mengatakan tidak wajib, namun lebih hati-hati kita tatkala berwudu tetap berkumur-kumur, tetap menghirupkan air, tetap menghembuskan air. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor bab ke-26, bab al-istijmar witran. Bab tentang beristijmar dengan witir. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah air dalam hidungnya kemudian dia hembuskan. Ini perintah. Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka masukkanlah air di hidungnya kemudian dia apa? Hembuskan. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa beristijmar maka hendaknya dia mengganjilkan batunya untuk membersihkan kotorannya. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadahu qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia cuci tangannya sebelum dia masukkan tangannya dalam bejana air. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini juga menguatkan tentang wajibnya seorang tatkala berwudu untuk beristinsar, memasukkan air di hidung kemudian menghembuskannya.
Kemudian juga menjelaskan bahwa wajibnya seorang tatkala beristijmar 3 kali. 3 kali. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau antum kebetulan di pesawat, kemudian ternyata antum buang air besar, ya maka gunakanlah tisu paling tidak berapa kali? 3 kali. Kalau masih belum bersih lagi 5 kali. Masih belum bersih lagi 7 kali. Belum bersih lagi 21 kali. Kemudian bagian yang berikutnya kata Nabi, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah dia langsung masukkan tangannya ke dalam bejana air untuk berwudu, jangan dulu, tapi cuci dulu di luar. Kenapa? Karena dia tidak tahu kemana semalam tangannya tidur. Waktu dia tidur tangannya kemana dia tidak tahu. Ya. Para ulama khilaf tentang wajibnya seorang tatkala bangun tidur harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum dia berwudu, ya. Ada yang mengatakan ya hanya tidur malam, ya. Karena Nabi mengatakan aina fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu kemana semalam tangannya. Ada yang mengatakan tidur siang juga sama, tidak ada bedanya. Kenapa disebutkan malam? Karena biasanya orang malam kalau tidur malam lama. Adapun tidur siang biasanya sebentar, ya. Tetapi kalau diperhatikan ilahnya, sebabnya karena ketidaktahuan, maka berlaku sebagaimana berlaku pada tidur malam kita tidak tahu tangan kita kemana. Demikian juga tatkala tidur siang kita tidak tahu tangan kita kemana. Maka lebih hati-hati seorang tatkala dia bangun tidur, maka hendaknya dia cuci tangannya, ya. Bisa jadi dia menyentuh sesuatu, bisa jadi dia menggaruk-garuk sesuatu, bisa jadi dia memegang-megang sesuatu, maka dia cuci tangannya sebelum dia masukkan tangannya ke dalam tempayan atau bejana. Ini adalah adab Islam, ya, yang memperhatikan kebersihan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ghuslir atau ghuslir rajulaini. Bab, ya, ghuslir rijlaini, bab tentang mencuci kedua kaki. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahab an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safrah. Nabi suatu hari terlambat, kami lebih dahulu dalam safar. Fa adrakana waqad arhaqana al-'asr. Faja'alna natawadda'u, maka kami pun ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyusul kami sementara kami sudah tiba waktu salat apa? Asar. Faja'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina. Maka kami pun berwudu dan kami pun mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'ala sautihi, maka Nabi pun teriak dengan suaranya yang keras, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit terkena api neraka jahanam. Marratain au thalathan. 2 kali atau 3 kali Nabi ingatkan. Kenapa? Karena para sahabat waktu mereka terburu-buru mereka salat, ya, sudah tiba waktu salat asar, mereka terburu-buru, mereka berwudu, mereka hanya mengusap kaki mereka sehingga ada bagian dari kaki yang tidak terkena air, yaitu bagian tumit, tidak terkena air wudu. Maka Nabi pun menegur mereka. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit, ya, terkena api neraka jahanam. Kenapa? Waktu mereka berwudu ternyata tumit mereka tidak terkena apa? Air, ya. Ini dalil bahwasanya orang kalau berwudu ternyata ada bagian dari kaki yang tidak terkena air seperti tumit, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Harus dia membasahkan tumit-tumitnya. Karena tatkala disuruh mencuci kaki, maka seluruh kaki harus terkena air. Wa arjulakum ilal ka'bain, seluruh kaki sampai ke kedua mata kaki. Ini wajib dibasuh dengan air, ya. Ini wajib. Saya sudah jelaskan kemarin pada pertemuan terakhir perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh harus ada air yang mengalir. Mengusap tidak harus. Orang mungkin tangannya basah dia bisa usap, ya.
Tapi kalau membasuh, mencuci, maka harus ada air yang mengalir. Ya. Jadi tumit juga mengalir, air mengalir. Kalau seorang hanya memanjangkan kakinya di keran, terkena air mengalir, maka sudah sah. Kalau dia gosok-gosok, maka itu lebih afdal, itu sunnah. Tetapi seandainya dia tidak gosok-gosok, yang penting ada air yang mengalir, maka sudah sah. Nah ini sahabat karena terburu-buru mereka berwudu, hanya mereka namsah, hanya memasah, ya, sehingga ada bagian hanya mengusap sehingga ada bagian dari kaki yang tidak terkena air, itu bagian tumit. Nabi mengatakan celaka, tumit ini akan terkena neraka Jahannam. Dan ini kata para ulama dikiaskan dengan anggota tubuh yang lain. Kalau ada seorang berwudu, kemudian ada wajahnya, sebagian wajahnya tidak terkena air, maka tidak sah. Ada orang berwudu ternyata ada bagian tangannya tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Ya. Wudunya tidak sah. Berbeda dengan kepala tidak perlu dibasuh, cuma diusap, dan sudah kita sebutkan khilaf pada pertemuan kemarin, ya. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal harus seluruhnya kena usapan. Adapun mazhab Syafi'i sebagian kecil, hanya 3 helai rambut sudah sah. Mazhab Abu Hanifah 1/3 atau 1/4 kepala sudah sah. Tetapi bagian yang lain mereka sepakat kalau ada tangan seukuran begini tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Oleh karena dalam hadis disebutkan Nabi SAW pernah melihat seorang salat, ternyata di bagian kakinya ada qadra dirham, ada seukuran keping uang, tidak terkena air wudu. Maka Nabi suruh dia ulangi wudunya dari awal untuk mengulangi salatnya. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Adapun makna wail itu ada secara umum ada 2 pendapat. Wailun secara bahasa Arab artinya celaka. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan wailun adalah wadin fi jahannam. Ya. Bahkan datang dalam sebagian hadis Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Sa'id secara marfu, Nabi berkata wailun wadin fi jahannam. Wail adalah sebuah lembah di neraka Jahannam, tempat untuk menyiksa orang yang masuk neraka Jahannam. Makanya di neraka itu ada lembah, ada gunung, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan saurhiquhu su'uda. Aku akan buat dia lelah dengan memanjat. Kata para ulama, ada gunung yang dia panjat. Gunung yang sangat panas, Allah siksa dia dengan suruh panjat gunung tersebut. Tatkala dia manjat gunung, dia megang gunung tersebut, maka tangannya meleleh, tapi dia disuruh untuk manjat. Dan di neraka juga ada lembah. Entah apa isinya, ya. Orang disiksa dimasukkan dalam lembah tersebut. Jadi neraka ada gunung, ada juga lembah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-28. Bab al-madmadah fil wudu. Bab tentang berkumur-kumur ketika berwudu. Qalahu Ibnu Abbas wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang Nabi berkumur-kumur diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi waktu berwudu beliau berkumur-kumur. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in Humran ya, melihat Utsman meminta untuk didatangkan air wudu, bejana berisi air wudu, berisi air untuk berwudu. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, maka Utsman memiringkan bejana tersebut untuk mencuci kedua tangannya. Fa ghasalahuma thalatha marrat, maka dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Ini sebelum wudu, di luar wudu, ya. Jadi sebelum berwudu disunahkan untuk mencuci kedua tangan di luar bejana. Jadi jangan langsung dimasukkan tangan, tapi dituangkan bejana kemudian cuci tangan 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah bersih tangan, summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia pun masukkan tangan kanannya dalam bejana air. Summa tamadmada wastanshaqa wastanthar. Utsman, ya. Ini Utsman berwudu dan dia mencontohkan wudu Nabi. Kemudian Utsman pun berkumur-kumur, menghirup air dan menghembuskan air.
Tsumma ghassala wajhahu, setelah itu baru dia membasuh wajahnya salasan 3 kali. 3 kali, 1 2 3. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, kemudian dia mencuci tangannya sampai ke sikunya ya 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia pun mengusap kepalanya. Tidak disebutkan 3 kali, berarti menunjukkan diusap cuma berapa kali? 1 kali. Ya, bukan enggak. Sunnahnya apa? Sekali. Memang ada pendapat 3 kali, tapi yang rajih sunnah Nabi tatkala beliau berwudu cuma apa? Sekali. Kalau mencuci dimaksudkan 3 kali agar tidak ada bagian yang luput dari terkena air. Adapun mengusap tidak perlu terkena semuanya, maka cukup sekali. Ini bukan mencuci, kalau mencuci cuma 3 kali. Allah mengatakan ya mencuci mengusap kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Usapkanlah kepala kalian. Kemudian setelah mengusap kepala sekali, thumma ghassala kulla rijlin thalathan. Kemudian beliau pun mencuci setiap kakinya 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, kemudian Nabi berkata, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dan dia tidak mengajak jiwanya berbicara dalam 2 rakaat tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dalil ya bahwasanya tatkala berwudu disunahkan untuk apa? Disyariatkan untuk berkumur-kumur. Berkumur-kumur 3 kali. Kemudian menghirup air dikeluarkan sekali, 1, 2 dan 3 kali disunahkan tatkala seorang berwudu. Atau menurut pendapat Imam Ahmad diwajibkan. Ya. Dan ingat, mencuci tangan pertama kali 3 kali, ini sepakat hukumnya sunnah. Sepakat hukumnya apa? Sunnah. Dan tatkala sudah mulai berwudu harus diulang lagi cucinya. Dari ujung jari sampai ke siku. Diulang, dicuci lagi, diulang 2 kali. Sebagian orang pertama kali cuma tangan, berikutnya dia cuma dari siku ke sini. Salah. Yang pertama itu cuma muqaddimah. Belum masuk dalam apa? Wudu. Cuma sunnah. Tatkala sudah mulai berwudu, ulang lagi dari ujung jari sampai ke siku. Ya. Ujung jari sampai ke siku. Ada yang pernah, Ustaz ada yang ceramah, ada yang tanya, Ustaz bagaimana kalau tidak ada tangannya? Ya sudah, jangan lihat. Ke tangan kiri aja. Kalau nggak ada mau diapain? Bagaimana kalau tidak ada kepalanya? Ya sudah, nggak usah dibutuhin. Kalau nggak ada ya sudah, mau diadakan ya sudah, tidak perlu untuk dicuci. Sudah kita jelaskan juga tentang keutamaan khusyuk dalam salat. Barang siapa yang salat tidak mengajak jiwanya berbicara ke sana kemari, tidak berbicara tentang keduniaan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya akhi, antum salat sebagaimana orang lain salat. Toh waktu 3 menit atau 5 menit akan antum gunakan untuk salat. Mau khusyuk enggak khusyuk, tetap 5 menit tersebut akan lewat. Maka jangan sia-siakan. Lebih baik kita berusaha khusyuk untuk salat. Toh 5 waktu tersebut, 5 menit tersebut akan kita lewati. Ya. Dan sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah mengatakan bisa jadi 2 orang salat berdampingan, kanan dan kiri, satu saf, rukuknya sama, sujudnya sama, salatnya sama, tetapi pahalanya antara langit dan bumi. Apa yang membedakan? Khusyuknya. Yang membedakan adalah khusyuknya dalam salat. Makanya waktu Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman, para penghuni surga, yang Allah mengatakan, ya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang beriman yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah sebutkan sifat-sifat pewaris surga Firdaus tersebut, surga yang paling tinggi. Sifat yang pertama kali Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka ibadah salat ini ibadah yang sangat agung ya ikhwan. Antum harus serius tatkala salat.
Berusaha untuk khusyuk dalam salat. Begitu khusyuknya sampai Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fi salat. Dijadikan kebahagiaanku tatkala apa? Salat. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, segarkanlah kami, istirahatkanlah kami dengan salat. Penat, pusing, letih, lelah, dengan salat hilang semuanya. Nabi berkata kepada Bilal, "Arihna bis salat." Nabi rindu untuk bertemu dengan Allah, ingin rindu untuk bermunajat dengan Allah. Maka jadikanlah salat Anda sebagai salat yang khusyuk. Berusaha semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah agar diberikan khusyukan dalam salat. Kebanyakan kita tidak menjadikan salat sebagai pelepas keletihan, justru kita ingin terlepas dari salat. Betapa banyak orang salat, ya, seakan-akan ada beban di kepalanya agar segera dia lepaskan. Bukan salat menjadi penyejuk hatinya, tetapi dia ingin melepaskan salat dari tanggungannya. Sehingga akhirnya dia tidak khusyuk. Dia salat terburu-buru, ya. Kalau imamnya panjang dia stres. Bacanya lama, ya Allah, imam, ya. Kalau dia khusyuk tidak demikian, ya. Tidak demikian. Baik, kita lanjutkan bab ke-29. Babun ghuslul a'qab. Bab tentang mencuci tumit-tumit. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi' al-khatam idza tawadda'a. Dan Ibnu Sirin ini namanya seperti disebut apa? Ta'liq, mu'allaq, ya. Tidak disebutkan apa? Sanadnya. Langsung disebutkan sebagian sanadnya atau langsung pada inti matannya. Ini disebutkan athar tentang Ibnu Sirin, seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin. Wa kana Ibnu Sirin, adalah Ibnu Sirin seorang tabi'i rahimahullahu taala, yaghsilu mawdi' al-khatam. Dia punya cincin. Kalau dia berwudu, dia cuci bagian yang cincin, tempat cincin tersebut. Paham? Antum berwudu, antum pakai cincin, antum membuka lebih bagus, antum mencuci. Kalau antum tidak ingin buka, maka antum tarik sedikit untuk mencuci bagian apa? Cincin tersebut, antum kembalikan baru cuci bagian yang lain. Ibnu Sirin melakukan demikian jika dia berwudu. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina. Kata Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah sedang lewat kepada kami. Wan nasu yatawadda'una minal mitharah. Sementara orang-orang sedang berwudu mengambil air dari bejana. Qala, Abu Hurairah mengingatkan mereka, kata Abu Hurairah, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Abul Qasim, yaitu kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abul Qasim. Beliau punya anak namanya Qasim, tetapi Qasim meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Disebutkan Nabi SAW punya anak laki-laki dua, Qasim dan Abdullah, tetapi keduanya meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi diangkat menjadi nabi, cuma tersisa 4 anak perempuannya, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anhunna, dan keempat putrinya masuk Islam. Adapun Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, dan Nabi diberi kunyah dengan Abul Qasim. Kata Abul Qasim, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka atas tumit-tumit terkena api neraka. Kenapa? Karena tumit-tumit tersebut tidak terkena air wudu. Ini bentuk amar ma'ruf, ya, yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat orang sedang berwudu, orang-orang sedang berwudu, maka Abu Hurairah ingatkan, hati-hatilah kalian, sempurnakanlah wudu kalian. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Kenapa? Dia sebutkan dalilnya, dan ini penting. Seorang kalau mengajak berbuat kebaikan atau melarang kemungkaran, sertakanlah dalil, sertakanlah hadis. Waktu Abu Hurairah menyuruh untuk sempurnakan wudu, kata beliau, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, disebutkan dalilnya. Kenapa? Fa inna Abul Qasim qala, karena Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit terkena api neraka.
Dan ini dalil bahwasanya Abu Hurairah mengkiaskan meskipun nas datang dalam celaan terhadap tumit yang tidak terkena air wudu, namun dikiaskan kepada bagian anggota tubuh yang lainnya yang terkena air wudu. Berlaku juga pada tangan, berlaku juga pada wajah, ya. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Maka Abu Hurairah berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Hati-hati jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Karena Nabi pernah mengingatkan kaki yang tidak terkena air wudu, bagian tumit, biasanya orang lupa, buru-buru, itu terkena ancaman neraka jahanam. Oleh karenanya hati-hati orang yang berwudu tatkala mencuci tangannya, ingat cincinnya, ada cincin yang sangat ketat. Ya, sangat ketat sehingga kalau berwudu air tidak masuk di dalamnya. Maka itu harus dibuka. Harus dibuka. Kalau cincinnya longgar, digerakkan sudah cukup begini saja. Ini seperti cincin saya, longgar ya. Ya. Tapi kalau sangat ketat maka harus dibuka karena di bawahnya tidak terkena air. Demikian juga jam, hati-hati jam. Jam kalau longgar, enggak apa, antum bisa masukkan air di sela-selanya. Tapi kalau jamnya ketat, saking ketatnya, mungkin berat badan antum lagi naik ya, ketat ya, maka tidak terkena air wudu. Ya. Saya kemarin ketemu orang-orang bilang sama saya, Ustaz, sekarang banyak orang kalau pulang dari umrah tambah gemuk Ustaz. Kenapa? Karena di sana mungkin makan bebas 3 kali sehari, ya, disediakan di hotel makan terus ya. Dahulu orang-orang kalau pergi haji, pergi umrah pasti pulang kurus ya. Karena perjalanan susah, di sana makanan tidak tersedia. Sekarang semakin modern, makanan mudah didapatkan ya. Jadi kalau terkadang orang mungkin berat badan lagi naik, akhirnya cincinnya menjadi ketat, hati-hati, hendaknya dia buka. Jangan sampai di bawah cincinnya tidak terkena air. Dan itu bisa membuat wudunya batal. Bisa membuat wudunya apa? Batal. Demikian juga jam. Hati-hati, kalau terlalu ketat sehingga tidak terkena air, bisa jadi wudunya batal. Tapi kalau longgar enggak ada masalah, cuma digerakkan sedikit kemudian dikembalikan lagi, tidak ada masalah. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, bab 30. Bab ghuslir rijlain fin na'lain wala yumsahu 'ala na'lain. Bab tentang mencuci kedua kaki yang pakai sendal. Jadi kalau orang pakai sendal tidak boleh diusap, yang boleh diusap kalau pakai khuf. Seorang kalau pakai khuf itu sepatu yang melewati kedua mata kaki, atau memakai kaos kaki yang tidak tembus pandang yang melewati mata kaki. Maka orang kalau berwudu boleh hanya diusap, tidak perlu dibuka kaos kakinya, tidak perlu dibuka sepatunya. Ini penting bagi orang-orang yang suka bersafar. Kalau dalam tidak bersafar, maka boleh sehari semalam 24 jam seorang kalau batal wudu, mau wudu lagi tidak perlu dibuka kaos kakinya. Kalau sedang bersafar boleh 3 hari 3 malam. Nanti intinya secara sederhana, terutama kalau Anda bersafar, misalnya naik pesawat dari Indonesia ke Madinah atau Madinah ke Indonesia, ke Jakarta, maka ya Anda berwudu, setelah berwudu kemudian pakai kaos kaki. Berwudu secara berwudu sempurna, kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu dengan syarat kaos kakinya melewati mata kaki dan sepatunya melewati mata kaki. Setelah itu Anda pakai, ternyata Anda buang angin di tengah jalan, kalau mau berwudu lagi tidak perlu buka kaos kaki. Apalagi berwudu di pesawat susah, kalau harus cuci kaki kan setengah mati, kaki diangkat, dicuci berat. Oleh karenanya mudah, jadi tinggal berwudu biasa, kumur-kumur wajah sekali-sekali, kakinya ini tinggal diangkat cuma diusap begini. Ini misalnya 2 kaki, antum usap begini, paham? Atau usap begini. Ya. Jadi cuma tangan dibasahin kemudian mengusap kaos kaki. Tidak perlu dibuka, tidak perlu dicuci. Ini memudahkan kita dalam berwudu tatkala sedang bersafar ya. Dan orang-orang Arab Saudi mereka sangat perhatian dengan hal ini. Demikian juga orang-orang yang tinggal di daerah 4 musim. Musim dingin kalau harus buka kaos kaki, buka sepatu kena air repot ya. Repot ya. 9 derajat saja kita sudah kedinginan.
Apalagi sebagian tempat sampai 4 derajat ya. Saya pernah ke suatu tempat 4 derajat bulan Ramadan, repot. Saya ke Melbourne waktu itu 4 derajat. Waktu saya ke Amsterdam minus 2 derajat. Sudah mulai air ada bercak-bercak air diinjak sama anak saya, ternyata beku sudah jadi es. Saya pulang dibilang, Ustaz, antum udah pulang minus 18 derajat kalau nggak salah. Alhamdulillah saya sudah pulang. Jadi ini penting sehingga orang tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu buka sepatu. Dia harus tahu fikih ini. Kalau Indonesia kita tidak terlalu perlu. Kenapa? Karena air apa? Tidak terlalu dingin ya. Kita selalu di suhunya stabil. Adapun di tempat-tempat yang ada musim dinginnya, itu penting untuk melaksanakan sunnah ini, yaitu al-mashu 'alal khufain. Tatkala berwudu tidak perlu mencuci kaki, cukup mengusap kedua khuf sepatu atau mengusap 2 kaos kaki dengan syarat kaos kakinya dan sepatunya melewati mata kaki dan tatkala dipakai dalam kondisi berwudu. Nah, bagaimana kalau sendal? Orang pakai sendal, apakah seorang boleh berwudu tatkala pakai sendal hanya diusap? Jawabannya tidak boleh. Karena sendal terbuka, mata kakinya juga apa? Terbuka. Adapun kalau kaos kaki menutup mata kaki, maka dia seakan-akan menggantikan posisi kaki. Maka Imam Al-Bukhari membuat bab ini, bab ghuslu ar-rijlain fin na'lain. Bab tentang mencuci kedua kaki yang sedang pakai sendal. Wala yumsahu 'ala na'lain, dan tidak boleh tatkala berwudu mengusap di atas 2 sendal, enggak boleh. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Sa'id al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li Abdullah bin Umar. Ibnu Jurayj berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha." Aku melihat Anda melakukan 4 perkara yang sahabat-sahabat Anda tidak melakukannya. 4 perkara tersebut engkau melakukan, yang lain tidak melakukannya. Wa ma hiya ya Ibnu Jurayj? Kata Ibnu Umar, apa 4 perkara tersebut yang kau lihat aku melakukannya sementara sahabat-sahabatku tidak melakukannya, wahai Ibnu Jurayj? Qala ra'aituka la tamassu minal arkani illa al-yamaniyain. Aku melihat engkau tatkala tawaf, engkau tidak mengusap kecuali cuma 2 rukun Yamani, yaitu rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Ya. Karena di Ka'bah itu ada ruknan Yamaniyan dan ada ruknan Asyamiyan. 2 sudut Yamani dan 2 sudut Syami. Dikatakan dengan sudut Syami karena kalau diteruskan ke arahnya arah ke negeri Syam, ke arah utara. Adapun disebutkan rukun Yamani karena kalau diteruskan ke arah selatan, ke arah negeri Yaman, sehingga disebut dengan ruknan al-Yamaniyan. Nah, sunnahnya Nabi tatkala tawaf hanya mengusap 2 rukun ini. Rukun Yamani diusap, Hajar Aswad diusap atau dicium, ya, atau dikasih isyarat. Adapun tatkala Nabi melewati rukun Syami dua-duanya, maka Nabi tidak mengusap. Nah, Ibnu Umar dilihat oleh tabi'in ini, saya melihat engkau hanya mengusap 2 ini. Orang-orang lain mengusap 4-4-nya. Engkau cuma 2. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Dan aku melihat engkau memakai sendal sibtiyah. Apa itu sendal sibtiyah? Ada yang mengatakan sendal sibtiyah adalah sendal yang tidak ada bulunya, yang terbuat dari kulit sapi atau kulit hewan yang disamak sehingga bersih, sendal yang mahal, ya. Ada yang mengatakan sendal yang lembut, ya. Seakan-akan dikenal tatkala itu sendal ini dipakai oleh orang-orang kaya. Seakan-akan dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, engkau sahabat, kenapa sendalmu bagus? Yang lain-lain zuhud, tidak pakai sendal seperti sendal yang kau pakai. Ini yang kedua, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kata dia, wa ra'aituka tasbugu bis-sufrah. Aku melihat engkau melakukan sabghah dengan warna kuning. Dari wars atau za'faran. Za'faran itu warnanya kuning, tumbuhan. Ya. Wars. Ini ada khilaf, apakah Ibnu Umar sabghah di sini maksudnya apa yang mewarnai, menyemir rambut dengan warna kuning, atau membuat pakaian berwarna kuning? Bahasa Indonesianya apa? Mengapa? Watex.
Itu mewarnai. Mewarnai pakaian dengan warna kuning. Ini tiga ini ada khilaf dengan apa maksud orang ini? Dan ternyata dalam sebagian riwayat Ibnu Umar mewarnai jenggotnya dengan warna kuning. Ya. Tapi ada yang mengatakan maksudnya kenapa engkau mensabgha, engkau mewarnai bajumu dengan warna kuning. Yang keempat, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahallan nasu idza ra'aul hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Dan saya melihat di Mekah kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah orang-orang sudah berihram. Tetapi Anda Ibnu Umar tidaklah Anda berihram tatkala di Mekah kecuali tanggal 8 Dzulhijjah yaitu hari tarwiyah. Inilah 4 perkara yang dilihat oleh tabi'in ini. Ibnu Umar menyelisih banyak orang. Ya. Saya ulangi yang pertama tadi, beliau kalau tawaf hanya mengusap 2 rukun, Yamani sama rukun Hajar Aswad. Yang kedua beliau pakai sendal yang agak mahal. Yang ketiga beliau mewarnai rambut beliau atau jenggot beliau dengan warna kuning atau mewarnai baju beliau dengan warna kuning. Dan yang keempat beliau tatkala musim haji beliau hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik berihram mulai tanggal 8. Sementara banyak orang sejak tanggal 1 Dzulhijjah mereka sudah pakai ihram. Maka apa jawaban Ibnu Umar? Amal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Adapun rukun Ka'bah, kenapa saya hanya mengusap 2 ini? Karena saya tidak melihat Nabi mengusap kecuali cuma 2 ini. Saya tidak mengusap yang lainnya. Kenapa? Karena dia mencontohi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebut dalam riwayat tatkala Ibnu Abbas bertemu dengan Muawiyah dia tawaf dan dia usap 4-4-nya. Maka Ibnu Abbas menegur, wahai Muawiyah, sungguhnya aku melihat Nabi tidak mengusap kecuali cuma 2. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Nabi ada contoh teladan bagi kalian. Maka Muawiyah pun tidak mengusap kecuali cuma 2. Sebaik-baik ibadah bukan yang paling capek, bukan yang paling banyak, bukan yang paling banyak variasinya, tetapi sebaik-baik ibadah yang mencontohi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang dengan logikanya 2 dapat pahala, apalagi 4 ya. Mumpung lewat kan? Apa usahanya lewat semuanya disebut. Nanti ada yang logika lagi daripada cuma 4 semua Ka'bah kita tempelin gini Ustaz. Kalau hanya pakai logika. Tetapi sebaik-baik ibadah adalah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa saya hanya mengusap 2. Kemudian beliau berkata, wa amma ni'al asibtiyah, adapun sendal yang tadi agak mewah, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Aku pernah melihat Nabi pakai sendal seperti ini, sendal yang tidak ada bulunya, kulit yang sudah disamak. Ini sendal mahal dan Nabi berwudu dalam kondisi pakai sendal tersebut. Ini yang menjadi perhatian oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan boleh seorang berwudu sementara dia pakai apa? Sendal, boleh. Dan tidak boleh dia berwudu dengan hanya sendalnya diusap karena sendal itu terbuka. Boleh dia mengusap kalau pakai sepatu yang menutup mata kaki atau pakai kaos kaki yang menutup mata kaki. Demikian saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu ternyata pakai jilbab yang diputar yang agak repot pakainya, maka menurut pendapat Imam Ahmad ini pendapat yang kuat bahwasanya ibu-ibu tatkala berwudu boleh hanya mengusap bagian atas jilbab, tidak perlu membuka jilbab baru membasuh kepala. Ya. Boleh. Ini juga diperbolehkan, ini pendapat yang kuat. Apalagi dalam riwayat Nabi SAW pernah berwudu dengan mengusap imamahnya, sorbannya. Tanpa kena rambutnya, langsung cuma sorbannya. Nah, kalau sorban pada lelaki boleh diusap ke atasnya, padahal sorban lebih mudah untuk dilepas. Apalagi wanita lebih sulit untuk melepaskan jilbabnya. Apalagi di luar banyak lelaki, khawatir dilihat auratnya, rambutnya. Maka tatkala berwudu dia boleh setelah berwudu cuma hanya sekedar begini saja di atas kepalanya, di atas jilbabnya, tidak mengapa. Baik. Jadi Nabi SAW pernah berwudu pakai sendal dan sendalnya, dan dia tidak mengusap sendal, tapi harus mencuci kakinya. Maka saya pun memakai sendal itu, tidak mengapa. Dia pernah pakai sendal bagus, saya juga boleh pakai sendal bagus. Ya. Jadi tidak dilarang kita pakai yang bagus-bagus. Ya. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Yang tidak boleh adalah saraf wala makhilah. Tidak boleh berlebih-lebihan
dan sombong, itu nggak boleh. Jam bagus boleh, mobil bagus boleh, tapi jangan terlalu mahal, tidak masuk akal. Mobil harganya 4 miliar, ngapain 4 miliar? Apalagi kemudian ada kesombongan di situ, ini tidak boleh. Tas mahal-mahal ibu-ibu, tas sampai harganya 100 juta, tas sampai harganya 600 juta, tas sampai di harganya 1,5 miliar. Ya, ini tas apa ini? 1,5 miliar. Dan ada yang beli, Ya. Ini nggak boleh sebenarnya, berlebihan, ini israf, berlebihan. Kemudian kalau dia sudah pakai tas itu, siapa yang bisa selamat dari kesombongan dan keangkuhan? Dia pamer tas 1,5 miliar. Kalau ada bandrolnya tidak dia cabut-cabut ya. Mereknya jelas apa mereknya? Hermes atau apa mereknya? Ya. Saya baru tahu waktu saya ke Perancis diceritain, Ustaz, ini tempat jual tas mahal-mahal. 1 miliar, bahlul beli tas seperti ini. Jadi subhanallah, orang kelebihan duit, tas buat apa 1 miliar, subhanallah. Tapi kalau bagus, tapi tidak terlalu mahal dan tidak buat kesombongan, nggak ada masalah. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus, Rasulullah SAW pernah pakai sendal bagus, Ibnu Umar pakai sendal bagus karena Nabi pakai sendal apa? Bagus. Oleh karena disebutkan kisah tatkala Ibnu Abbas menasihati orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sebelum perang dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nasihati mereka supaya mereka sadar. Terjadilah dialog antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij dan mereka banyak yang sadar. Akhirnya mereka meninggalkan pemikiran Khawarij mereka dan mereka tidak jadi berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Waktu Ibnu Abbas datang, dia sengaja pakai baju bagus. Maka dia dipandang dengan pandangan sinis. Orang-orang Khawarij rajin ibadah. Sampai wajah mereka pucat karena terlalu sering sholat malam dan terlalu sering puasa sunnah. Maka mereka berkata, Ibnu Abbas, baju apa yang kau pakai ini? Kok terlalu indah? Indah. Kata Ibnu Abbas, kenapa Allah mengatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi? Ya. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah atau keindahan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya? Mana dalilnya? Pakai baju bagus apa? Haram. Nabi juga pernah pakai baju bagus ya. Yang tidak boleh kalau baju tersebut terlalu mahal, apalagi disertai dengan apa? Kesombongan ya. Ada orang karena tidak biasa pakai barang mahal, dia baru pakai jam yang harganya 10 juta, dia sudah sombong-sombong. Ketemu orang pakai jam harganya 800 juta. Saya waktu hajian kemarin ketemu dengan sebagian orang, ketemu dengan sebagian kawan, ada yang tanya, Ustaz, siapa kawan antum Ustaz? Ya, ada kawan saya. Kenapa? Ya Allah Ustaz, itu orang kaya Ustaz. Kok tahu? Saya sudah scan tadi Ustaz. Sendalnya puluhan juta, jamnya sekian juta. Masya Allah. Saya pun tak tahu ya. Ya mungkin bagi dia biasa, dia tidak sombong dengan hal tersebut. Mungkin uangnya miliaran, mungkin uangnya triliun, kita nggak tahu ya. Tapi kalau Anda miskin, jangan sok kaya. Di antara 3 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ailun mustakbir. Sudah miskin tapi apa? Sombong. Hati-hati. Sombong dengan barang murahan lagi. Kemudian kata Ibnu Umar, wa amma sufrah, ya, fa inni uhibbu an albasaha. Karena saya pernah lihat Nabi pakai sendal seperti itu, saya suka pakai juga sendal seperti itu. Yang ketiga, amma sufrah, adapun warna kuning, fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha. Adapun warna kuning, saya pernah lihat Nabi mewarnai dengan warna tersebut. Ini ada khilaf, apakah Nabi mewarnai rambutnya dengan warna kuning atau masih Nabi mewarnai bajunya dengan warna kuning. Kata Ibnu Hajar akan datang penjelasannya. Nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Fa inni uhibbu an usbagha biha, dan saya suka mewarnai juga dengan warna yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal ihlal, adapun saya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik tatkala hari tarwiyah, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu. Karena aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal kecuali setelah ontanya berjalan, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah ya, pada tanggal 8 Zulhijjah. Adapun disebut dengan hari tarwiyah karena pada hari tersebut tanggal 8 Zulhijjah orang-orang membawa air ke Mina. Karena di Mina dan Arafah tidak ada air minum. Tarwiyah artinya menghilangkan dahaga. Hari menyiapkan air untuk menghilangkan apa? Dahaga. Sehingga para jamaah haji dulu pada tanggal 8 Zulhijjah mereka mikul air, bawa air ke Mina karena di Mina tidak ada air ya.
Sampai kalau antum haji atau umrah, antum pergi ke daerah Arafah menuju Muzdalifah, di situ ada semacam air yang dialirkan, disebut dengan Ainuz Zubaidah. Ada seorang wanita disebutkan istrinya Harun Ar-Rasyid, dia waktu hajian dia melihat banyak orang kehausan, maka dia buat semacam bendungan air dari suatu mata air menuju ke daerah Arafah, sehingga orang di Arafah bisa minum dari air yang dialirkan dari mata air tersebut. Sekarang alhamdulillah semuanya mudah. Seorang pergi ke Mina, situ sudah ada air minum, sudah ada jus, sudah macam-macam ya. Ya, sehingga tetapi nama tetap diabadikan dengan nama hari Tarwiyah. Baik, demikian tapi kita lanjutkan nanti sedikit setelah salat Isya insyaallah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita buka tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan insyaallah taala. Ustaz, bagaimana hukumnya wudu dalam keadaan bagian tubuh basah? Contoh ketika habis mandi, apakah harus mengeringkan dahulu? Jawabannya tidak ya, tidak masalah. Ustadz, kalau tumit saja celaka, bagaimana dengan yang enggak pernah wudu? Lebih celaka. Bagaimana cara berwudu ketika memakai sepatu? Apakah boleh demikian Ustaz? Karena anak pernah lihat orang berwudu tapi tidak lepas sepatu. Apakah hanya untuk safar saja? Tadi sudah kita singgung. InsyaAllah akan datang penjelasan lebih detail. Tapi intinya berwudu memakai khuf, sepatu atau kaos kaki itu dilakukan boleh jika kaos kaki tersebut dipakai dalam berwudu. Tatkala kita sudah dalam kondisi berwudu, baru kita pakai kaos kaki atau pakai khuf tersebut. Kalau kita batal setelah itu, kita berwudu seperti biasa, bagian atasnya, pas bagian kaki tidak perlu kita buka kaos kaki atau sepatu, cukup kita usapkan. Jadi kedua tangan kita taruh di atas kaki, kemudian kita usapkan di atasnya. Jadi begini, ya, ya. Sudah cukup. Ya. Dan itu tidak hanya berlaku tatkala sedang safar. Ya. Kalau tidak safar sehari semalam boleh kita tidak buka sepatu tersebut. Kalau sudah 24 jam batal lagi, maka harus berwudu, harus buka sepatu, harus buka kaos kaki. Kalau safar boleh 3 hari 3 malam. Setiap kita batal kita tidak perlu buka kaos kaki atau sepatu, cukup kita usap aja. Kecuali kalau junub harus mandi. Ya. Mau bertanya, untuk sholat pada saat rakaat pertama dan kedua imam baca surat Al-Fatihah dan surat pendek, apakah mau mengikuti atau hanya mendengarkan? Tidak, makmum hanya mendengarkan. Pendapat yang rajih, makmum hanya mendengarkan. Imam dijadikan imam membaca Al-Quran untuk kita dengarkan. Kalau kita masing-masing baca sendiri, buat apa dia jadi imam? Ya. Jadi kita dengarkan qiraatul imam. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surat pendek, kita dengarkan. Dan pendapat yang lebih rajih, kalau imam sudah baca surat Al-Fatihah, tidak wajib bagi kita untuk membaca lagi. Saya bertanya tentang kutek atau cutek halal. Bagaimana hukumnya Ustaz? Pakai kutek atau cutek, kalau itu ternyata berupa semacam cat yang menutup kuku, maka itu harus dibersihkan tatkala berwudu. Beda dengan pacar, kalau pacar hanya warna, tidak jadi masalah. Tapi kalau kutek yang ada seperti semennya atau ada bahan di situ, maka itu harus dihilangkan tatkala berwudu karena dia menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh yang wajib untuk kita wudui. Ya. Sama kalau seorang pakai wanita, ya kalau pakai apa namanya, hanya sekedar warna-warna enggak masalah wajahnya. Tapi kalau pakai semennya harus
harus dilepas. Ana ada masalah, tiap habis wudu pasti kentut. Wudu lagi kentut lagi, berulang-ulang lebih dari 5 kali. Sehingga sering tertinggal jamaah. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya udah, kentut dulu 5 kali baru berwudu. Kentut 5 kali baru berwudu. Kalau kita tahu memang setiap wudu 5 kali kentut, sudah tunggu kentut 5 kali baru apa? Berwudu. Meskipun terlambat sholat, nggak jadi masalah. Allah sudah tahu niat kita ingin sholat berjamaah. Kecuali kalau kentut tersebut tidak berhenti-berhenti, itu ada istilah dalam istilah ahli fikih namanya salasilu ar-rih, yaitu angin yang keluar tiada henti-hentinya. Ini sama dengan dalam istilah salasilul baul. Jadi kencing menetes terus tidak berhenti. Ya, maka hukumnya dia berwudu tatkala masuk waktu. Kemudian dia masuk ke masjid meskipun dia kentut anginnya keluar terus nggak ada masalah karena dia sedang problem dalam hal tersebut. Tetapi kalau hanya 5 kali, maka tunggu 5 kali selesai baru apa? Berwudu. Ini tadi sudah dijawab, apakah boleh ketika wanita berwudu di tempat umum terlihat dengan laki-laki yang bukan mahram, kita tidak membasahi kepala kita? Boleh. Tadi cukup kita mengusap apa? Kerudung saja, apa bukan kerudung, apa jilbab ya, jilbab. Jadi dalilnya ada dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berwudu kemudian wa yamsah alal imamah wa alal khimar. Rasulullah SAW mengusap alal khufain wa alal khimar. Rasulullah SAW mengusap kedua khuf dan di atas khimar. Khimar di situ ditafsirkan oleh para ulama maksudnya sorban. Tetapi lafal khimar secara bahasa Arab artinya semua yang menutup kepala. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat karena Nabi pernah berwudu mengusap sorbannya, maka wanita lebih utama untuk mengusap khimarnya, lebih utama untuk mengusap apa? Khimarnya. Kenapa? Karena memakai jilbab lebih repot daripada pakai apa? Sorban. Dan sorban bisa lebih mudah dilepaskan, lepas ini bisa, ya. Ataupun dibongkar. Tapi kalau jilbab terkadang susah diputar, kemudian penitinya apa segala, ya lebih sulit. Oleh karenanya dikiaskan atas bolehnya laki mengusap sorban, maka perempuan lebih utama untuk boleh mengusap jilbabnya kalau ternyata jilbabnya itu sulit untuk dilepas dan biasanya memang sulit untuk apa dilepas. Terlebih lagi kalau dikhawatirkan ada lelaki yang melihat auratnya. Maka tidak mengapa kalau dia berwudu, setelah dia mengusap wajahnya, tangannya, kemudian tangannya cukup di atas jilbabnya begini, sudah cukup. Tetapi kalau kerudung tersebut bukan jilbab, hanya kerudung yang tempel, maka ini nggak bisa diusap. Sama seperti songkok ini tidak boleh seorang berwudu kemudian begini, nggak boleh, karena songkok mudah dilepas, paham? Ya, sorban agak sulit, maka itu diberi kemudahan. Tapi kalau songkok atau kerudung yang cuma ditempel begini, ya sudah, usap aja, masukin tangannya ke dalamnya. Ana sudah memberitahu tentang manhaj salaf kepada keluarga ana, tapi keluarga ana tetap tidak ridho karena ana hijrah ke manhaj salaf. Apakah ana termasuk anak yang durhaka jika ana tetap bermanhaj salaf sementara keluarga tidak ridho? Enggak, bukan anak yang durhaka ya. Bertahan, bersabar dan tetap bersikap kepada orang tua dengan penuh penghormatan dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Kalau kepada kedua orang tua yang kafir kita disuruh untuk berbakti, apalagi terhadap orang tua yang hanya sekedar terjerumus dalam sebagian praktek-praktek bid'ah ya. Jadi tetap bertahan di atas manhaj salaf, namun tunjukkan akhlak yang mulia, bahwasanya orang bermanhaj salaf akhlaknya mulia. Ustaz, maaf jika safar sering nahan pipis sehingga saat pipis air seni terpercik ke kaos kaki. Apakah cara membersihkannya cukup mengusap kaos kaki? Tidak. Jadi kalau kaos kaki terkena najis berupa air kencing, maka harus dicuci, tidak boleh diusap, harus dicuci. Jadi buka kaos kaki kemudian dicuci. Setelah dicuci, boleh langsung dipakai meskipun belum kering. Kalau mau pakai ya. Tapi harus dicuci ya.
karena najisnya. Ustadz, kapan kajian Halo Ustadz diadakan lagi di Istiqlal? Kasihan Ustadznya capek. Doain saja mudah-mudahan tahun depan lagi. Dalam sholat terasa seperti keluar setetes air seni. Apakah sholatnya diteruskan atau dibatalkan? Kalau ini jarang terjadi, berarti bukan was-was. Tapi kalau ini sering terjadi, khawatirnya was-was. Harus dia cek. Tapi kalau jarang terjadi sesekali, seperti air menetes, dan dia yakin sudah menetes, maka dia batalkan sholatnya. Tapi kalau was-was bisa jadi tidak keluar, cuma sekedar was-was. Bagaimana ketika wudu tangan terkena tinta, pulpen, spidol? Ini enggak masalah. Tinta, pulpen, spidol ini tidak menghalangi apa? Air. Yang menghalangi air seperti kotex, cat, ya, semen tadi. Bolehkah sholat menggunakan sepatu atau sendal tidak dilepas? Boleh. Bahkan ini dahulu di zaman Nabi SAW sunnah sholat pakai sepatu atau sendal. Kata Nabi SAW, "Sallu ala khifafikum." Sholatlah kalian pakai sepatu kalian. Di zaman Nabi, kenapa? Karena masjidnya terbuat dari tanah, tidak ada sajadahnya, dan tanah memiliki sifat untuk membersihkan. Maka tidak mengapa seorang kalau tahu sepatunya bersih, maka dia dari jalan kemana kemudian dia sholat pakai sendal, enggak ada masalah. Tetapi di zaman sekarang, kalau seperti di Masjid Asra ada karpetnya, kemudian antum pakai sepatu baru dari jalan, ya, becek-becek, ya, antum lewat, ya, antum berhadapan dengan Bang Pitung pertama kali. Ya. Jadi sunnah tapi pada tempatnya. Ya. Kalau memang itu tempatnya bersih dan sepatu kita benar-benar bersih dan tidak di karpet, tidak ada masalah. Sebagian petugas-petugas di Masjid Nabawi, Masjid Haram, mereka pakai sepatu kadang-kadang. Ya. Apalagi tentara masuk pakai sepatu karena memang di luar juga bersih, dalam juga tidak mengapa mereka tidak menginjak karpet, mereka sholat di bagian apa? Lantai, dan tidak jadi masalah. Benarkah tidak ada sholat berjamaah setelah sholat berjamaah? Bagaimana dengan kami karyawan pabrik saat jam sholat terbatas tempat musola kecil? Ini tidak benar. Boleh adanya jamaah kedua. Boleh ada jamaah kedua kalau memang ada uzur. Ya. Tidak boleh kalau seorang tidak ada uzur kemudian bikin sholat jamaah kedua. Tapi kalau dia ada uzur, karena dia sakit atau tertahan di toilet misalnya, kemudian dia datang, imam sudah selesai, orang bikin jamaah kedua, tidak jadi masalahnya. Tidak ada masalah, pendapat jumhur ulama. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.